Selamat datang di kursus komputer Alfar Print Banjaran Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Untuk berlangganan channel saya, silakan klik tombol subscribe berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mabadu. Yang saya hormati teman-teman atau sahabat-sahabat yang datang, wabil khusus Kiai atau Ustadz Yunus dari Bentarsari ya. Selamat datang di ruang kursus komputer Alfar Print Banjaran. Selamat datang di rumah mertua indah Mas Triono. Rumit Rumah perumit rumahan Mitoha Indah ya. Oke. Yang saya hormati juga yaitu teman-teman sahabat-sahabat Banser Ansor Kecamatan Salem Kabupaten Brebes juga yang mendengarkan live Facebook Kang Unus pada kesempatan hari ini atau malam hari ini bertepatan dengan yaitu malam Nisfu Sya'ban ya. Malam Nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana nanti akan dijelaskan secara langsung oleh narasumber kita. Kita akan berbincang-bincang di live Facebooknya Kang Yunus dan juga kamera depan Kang Triono Alfar Print. Mudah-mudahan selama 45 menit ke depan kita bisa berngobrol langsung, kemudian bisa untuk bagaimana kita memberikan inspirasi, memberikan ilmu untuk kita semuanya, yaitu yang berkaitan langsung dengan bagaimana sih prosesi daripada malam Nisfu Sya'ban ini. Baik Kang Yunus, terima kasih sekali lagi sudah datang ya dengan rombongan. Nah, mohon maaf ini kita cut dulu kopinya. Nah, kita ngobrol dulu ya terkait dengan Nisfu Sya'ban ini ya. Oke. Untuk lebih lanjutnya silakan saya berikan waktu dan memberikan sepenuhnya terkait dengan Nisfu Sya'ban yang nanti kita ngobrol secara dialog ya Kang ya. Monggo. Ya, terima kasih pada sahabat saya Kang Triono yang telah memfasilitasi live streaming ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam amma ba'du. Yang saya hormati, yang berada di samping saya Kang Triono dan juga jamaah yang ada di luar sana, spesial buat ashabal Facebook. Bukan ashabal fadhil. Bukan. Ya, teman-teman yang ada di Facebook, sahabat-sahabat saya yang ada di Facebook yang sedang menonton live streaming ini, seyogianya mengawali pembicaraan ini kita mengucapkan puji syukur dulu ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti, terus menerus memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kita hitung walaupun menggunakan kalkulator yang paling canggih sekali. Untuk itu wajiblah kiranya kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan atas kudrat irodatnya lah kita bisa berkumpul di sini ya Kang ya. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Ustaz
semoga acara ini selalu ada dalam ridhonya Allah Amin, Subhanahu wa Ta'ala. amin, 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 amin. Kemudian sholawat salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu. Pada seluruh keluarganya, para seluruh sahabatnya, pada seluruh pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita yang kita itu masih belajar. Kita itu masih tahap belajar, menjalankan syariat-syariatnya. Kita masih, mungkin kita masih, kita yang masih mencek bahasa Sunda mah parbut benar. Parbut benar. Iya kan? Ya. Kita yang masih merasa sok paling benar, kita yang masih merasa kitalah yang paling segalanya dalam ya. syariat Islam. Sekali lagi saya ucapkan bahwa kita itu masih belajar. Ya. Namun walaupun kita masih belajar, Kang Triyono, harapan kita itu besar pada beliau. Yang pertama, harapan kita adalah semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya. Harapan kedua, semoga kita diakui menjadi umatnya. Amin, amin, amin. Dan harapan yang paling sangat besar adalah semoga kita mendapat syafaatul uzma dari beliau di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat Facebook, di awal tadi Kang Triyono menyebutkan bahwa saya ini akan memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat Facebook. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan mengajari atau memberikan ilmu, ini hanya Kita sudah saya sebutkan bahwa kita itu sedang belajar. Ada salah-salah kata atau salah keterangan, ya kita kan lagi belajar. Belajar, ya. Jadi orang belajar mengalami kesalahan itu ya wajar. Wajar. Kan? Oke. Tapi mohon maaf Kang Unus, Ya. ini didasari kita belajar, tapi didasari dengan minimal ada bahasa referensi, Kang. Ya. Belajar pun harus ada referensi, alias gurunya gitu loh. Ya, kebetulan saya membawa referensi kitab. Di sini saya bawakan Durratun Nasihin. Nasihin, ya. Jadi tidak hanya mungkin dari kalangan pesantren itu tidak asing lagi dengan kitab itu. Sudah tentu. Tapi buat owner Auparpin terutama Mas Triyono ini, nah, sehingga di sini nanti kita akan bedah sedikit-sedikit ya. Bedah sedikit-sedikit yang ada kaitannya di ngopi kita malam ini terkait dengan Nisfu Sya'ban, kan. Iya. Itu oke. Sebelum kita lanjut Kang Nunus, nah saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat Facebooknya. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih yang sudah live atau yang sudah menonton. Yang sudah menonton, silakan yang mau langsung datang di Auparprint, monggo silaturahim sambil ngopi, silakan. Tentunya dengan bahasanya yaitu dengan sederhana saja, ya. Silakan like, kemudian monggo untuk komentar barangkali kurang penjelasan terkait dengan ngobrol kita. Silakan, di situ ada tombol suka atau like, kemudian ada tombol komentar dan ada tombol bagikan. Kalau tertarik maka silakan like jempolnya. Nah, kemudian kalau ada sesuatu hal silakan di kolom komentarnya. Kemudian kalau ini suka dan bermanfaat silakan ambil kemudian bagikan ke Facebook teman-temannya. Terima kasih ya. Oke Kang Unus. Yap. Nah, ini Nisfu Sya'ban ini memang tidak aneh lagi, Kang. Ya. Tapi sebelumnya masalah Nisfu Sya'ban ini erat kaitannya dengan kalau bahasa Banjarannya itu adalah sholat tasbih, Kang. Ya, Nah, betul. ini sebenarnya apa ini? Sholat tasbih itu adalah yang saya rasakan. Sholat tasbih itu adalah sholat yang sakral sekali, tanpa mengesampingkan sholat-sholat yang lainnya ya. Mungkin kalau kita lihat dari referensi dalam kitab Durratun Nasihin, di kitab ini pada halaman 207, pada suatu malam malaikat Jibril, ini kata Rasul ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa Abi Hurairah berkata
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril lailatan nisfi minas Sya'ban. Rasul berkata, malaikat Jibril telah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu setengah. Ya, Sya'ban itu bulan Sya'ban. Berarti tepat pada malam itu. Pada suatu malam nisfu Sya'ban, Jibril datang kepadaku, kata Rasul. Dan Jibril berkata, ya Muhammad, hadhil laila tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Bahwa pada malam ini, kata Jibril, adalah malam yang dibukakan pintu-pintu rahmah. Yang pada malam ini, malam yang dibukakan abwabus sama, langit, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, pintu-pintu rahmah. Rahmah itu kasih sayang Allah, ya, dibuka oleh Allah. Nah maka fakum wasolli warfa' ra'saka wa yadaika ilas sama. Maka berdirilah kamu dan sholatlah kamu, kemudian angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Itu kata Jibril. Fakultu, kemudian aku berbicara, kata Rasul, ya Jibril, ma hadhil laila. Jibril, malam apakah ini? Sehingga saya harus mengangkat kedua tangan dan wajahku ke langit. Dan pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmah dibuka oleh Allah. Dalam apakah ini? Kemudian Jibril menjawab, hadhil laila yuftahu fiha salasa mi'ati babin minar rahmah. Bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini, kata Jibril, dibukakan di malam itu 300 pintu kasih sayang Allah. Nah kemudian fayakfirullahu ta'ala li jami'i iman. Maka Allah akan mengampuni kepada setiap manusia la yusriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Seluruh akan diampuni Allah, kecuali yang menyekutukan Allah. Nah dari referensi ini yang sebenarnya panjang sekali, ya dari referensi ini kita ambil bahwa pada malam nisfu Sya'ban ini berarti kita harus memperbanyak ibadah. Mumpung bahasanya kan ya, Haji mumpung malam ini dibukakan pintu rahmah. Mumpung malam ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. 300 lebih pintu rahmah. Lebih pintu rahmah. Salah sami'at. Iya. Ya, makanya kalau kita lihat di grup-grup WA atau di apa, banyak orang meminta maaf. Ya. Walau ya kan? Karena apa? Karena mereka itu aji mumpung pintu rahmat sedang dibuka. Walaupun menurut saya meminta maaf itu tidak harus menunggu nisfu Sya'ban. Oke, kita akan lanjutkan lagi Kang. Ini saya ingat dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi Kang. Oke. Berarti malam nisfu Sya'ban ini sangat luar biasa kan? Sangat luar biasa. 1 tahun 1 kali ya? 1 tahun 1 kali. Di kalender berarti. Iya. Oh iya. Kan ada Allah menciptakan 12 bulan, di antaranya adalah bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia. Terus ini Kang, bagi orang desa itu kan namanya sholat tasbih. Identik berarti kan tadi yang sudah saya katakan ke Kang Ustadz. Ya. Kalau di kita namanya sholat tasbih. Kalau yang lain itu yang lebih kerennya adalah nisfu Sya'ban. Itu sih kaitan itu ya? prakteknya beda. Beda. Prakteknya beda. Kita sering mengidentikan sholat tasbih dengan nisfu Sya'ban ya. Padahal sholat tasbih ini seharusnya tiap hari dan tiap malam. Tiap hari kita lakukan paling tidak sekali sehari. Kalau tidak mampu sehari sekali, seminggu sekali lah, atau sebulan sekali.
atau paling tidak seumur hidup sekali. Sekali. Seperti itu. Nah, seumur hidup sekali itu mereka identikan dengan malam nisfu Syaban ini sekalian gitu loh, Iya, Bang. iya. Itu kebiasaan, mohon Iya. maaf ya, berarti menjadi tradisi Menjadi gitu tradisi. ya. Menjadi tradisi di malam nisfu Syaban ini kan. Mm-mm. Oke, lanjutkan terkait dengan nisfu Syaban, selain dibuka rahmah, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan di malam nisfu Syaban ini kan? Oke, berarti karena Allah akan mengampuni setiap hambanya, tentunya hamba-hamba yang mau meminta maaf, ya kan? Maka perbanyak beristighfar di malam nisfu Sya'ban ini. Yang saya rasakan sholat tasbih, setelah sholat tasbih kita memperbanyak istighfar. Kemudian kalau tradisi-tradisi di desa-desa kita kan Iya. membaca surat Yasin ya, sebanyak sampai tiga kali. Ya, ya, ya. Yasin pertama, tamat Yasin pertama kita berdoa semoga ditetapkan iman Islam sampai akhir hayat. Yasin kedua, kemudian berdoa meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur untuk dipergunakan ibadah kepada ya. Allah. Ya. Yasin yang ketiga kita berdoa kepada Allah agar kita diberi rezeki yang banyak halal untuk bekal beribadah kepada Allah. Nah, ada juga sholat nisfu Sya'ban. Ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, ada sholat sunnah tasbih. Ya. Ya. Nah, namun untuk sholat tasbih ini semua sepakat. Terkait sholat sunnah nisfu Sya'ban. Nah ini, Ya. bahkan ada yang mengatakan hadisnya hadis maudhu. Bahkan ada juga yang mengatakan bid'ah. Gitu. Ya. Ya, emang benar. Itu bid'ah. Tapi kan kita tahu ya, bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah yang Ada bid'ah baik, hasanah, ada bid'ah dolalah. Ya. Bid'ah dolalah. Kalau menurut saya, yang saya kutip dari ceramahnya Gus Bahakuddin Nur Salim, ya, itu sholat yang bid'ah tapi hasanah. Yang dipermasalahkan bukan nama sholatnya, tetapi suatu masalah ketika gerakan sholat, bacaan sholat kita tidak sesuai dengan syariat. Iya. Itu yang kita permasalahkan. Iya. Saya potong kan. Iya. Menarik ini kan. Jadi gini, ketika bacaan sholat biasa kan, Allahu Akbar niat, kemudian baca Fatihah ya, kemudian sebelum Fatihah kita baca tasbih. Ya. Nah, di ini yang menarik sekali, subhanallah, alhamdulillah, walai. Terus itu saja ya Kang ya. Iya. Ini berarti kan sholat ini bahasanya berbeda dengan sholat wajib ya. Karena sholat sunnah ya. Ya. Kalau dijelaskan lagi kan. Nah, jadi di awal saya bilang untuk sholat tasbih ini semua sepakat. Sepakat ya. Kemudian kita sebelum sholat niat sholli sunatan litasbihi ini kalau mau dijadikan 2 rakaat, kalau mau dijadikan 4 rakaat berarti arba'a rakaat sunatan lillahi ta'ala. Nah, sebelum Fatihah kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15. Kemudian membaca Fatihah, membaca tasbih yang saya sebutkan tadi 10. Kemudian ruku ya. Di ruku kita membaca tasbih lagi sejumlah 10. Berarti sudah 35 ya. 35. Kemudian kita mengangkat dari ruku ya. dinamakan i'tidal ya. Itu 10. Berarti sudah berapa? 45. Kemudian kita sujud pertama membaca tasbih kembali 10. 55. Ya. Duduk di antara 2 sujud membaca tasbih lagi 10. 65 dan sujud kedua membaca tasbih lagi 10. 75. Di setiap rakaat membaca tasbih 75. Apabila sudah 4 rakaat berarti jumlah 300 tasbih. Masya Allah sekali. Ya, sehingga kan bahasanya di nisbus, sehingga tadi saya sudah katakan Kang bahwa masyarakat kita ya, tadi juga setelah saya di musola ini langsung saja sholat tasbih karena malam nisbus Sya'ban. Pertanyaannya Kang ini,
Ini bisa dilakukan sendiri berjamaah atau bagaimana menurut syariat itu Kang? Kalau dari keterangan yang saya baca, sholat sunnah itu sebenarnya makruh apabila dikerjakan berjamaah. Makruh. Baiknya sendiri-sendiri. Itu lebih baik dilaksanakan munfarid. Munfarid itu berarti sendiri, ya. atau tidak dilakukan secara berjamaah. Seperti itu. Tapi pelaksanaannya tidak hanya di rumah, di musola pun bisa, tapi sendiri berarti Kang? Iya, sendiri. Ya, Di ya, musola lebih utama, atau di masjid, di rumah ya juga bisa. Itu namanya sholat sunnah. Bahkan ada keterangan yang lain, sunnah qobliyah ba'diyah pun itu lebih utama di rumah. Lebih utama di rumah sebelum berangkat, atau sebelum melaksanakan sholat wajib, kita melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Nah, mengenai sholat sunnah tasbih ini, kalau kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini sangat menyentuh sekali. Kenapa menyentuh? Kita mungkin sering menyaksikan orang meninggal dunia yang sudah di dalam ranjang katil, bahasa ya. kita ya. Keranda. Di dalam keranda, kemudian dibawa ke kuburan. Pengiring jenazah itu dengan suara lantang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana hati kita tidak akan bergetar ketika kita ingat ke sana. Ketika kita melaksanakan sholat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang saya bayangkan itu, bagaimana kalau kalimat tasbih ini terdengar ketika kita meninggal dunia. Sangat menyentuh sekali. Kemudian kita mengingat dosa-dosa kita. Andaikan hari esok kita meninggal, masih banyak sekali dosa. Seperti yang salah satu jamaah tadi katakan ya, bahwa mengingat dosa bagaimana masa lalu itu bagus. Sangat bagus. Dan sholat sunnah tasbih ini dikatakan juga sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena perintah taubat itu memang ada. Sholat sunnah tasbih dikatakan juga sholat sunnah taubat. Orang yang bertaubat yang berarti mengingat-ingat dosa. Gitu, ya. Maka hati kita bergetar melaksanakan sholat sunnah tasbih ini. Nah, Allah akan melihat bahasanya yatla'u, memandang ke bumi. Allah mencari manusia-manusia yang mau bertobat di malam nisfu Sya'ban ini. Kemudian Allah ampunkan dosanya, Allah berikan dia rahmah, Allah berikan dia kasih sayang. Bagaimana tidak bahagia orang yang mendapatkan rahmah dan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban ini. Begitu. Iya. Iya, menarik sekali Kang Ustadz. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini setidaknya tadi yang sudah dikatakan terbanyak istighfar ya, kemudian banyak ya sholawat lah ini seperti itu. Baca Quran, berzikir dan lain-lain. Tadi Kang Ustadz katakan berarti sholat tasbih dengan sholat nisfu Sya'ban berbeda. Iya. Tadi prakteknya. Iya, artinya tadi sedikit baru dijelaskan sedikit Kang. Ya, barangkali teman-teman tidak harus sedikit menyimak gitu. Ya. Kalau saya bilang tadi untuk sholat sunat tasbih atau sholat taubat itu semua sudah sepakat. Ya. Nah, untuk mengenai sholat sunnah nisfu Sya'ban itu sebagian, bahkan kalau kita lihat di Fathul Qorib itu ada bahasa haram. Iya, bid'ah. Kalau kita menilik bid'ah, ya, antara bid'ah dan sunnah, kita jangan lihat, artinya kita lihat apa yang dilakukan Nabi dan apa yang tidak dilakukan Nabi. Betul. Artinya begini, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita tiru. Itu menjadi hukum sunnah, tidak.
Tidak semua yang dilakukan Nabi kemudian secara otomatis menjadi sunnah. Tidak. Contohnya apa? Bahkan bisa menjadi haram. Yang dilakukan Rasul, kemudian apabila kita meniru, itu bisa menjadi haram. Apa contohnya? Contohnya, Rasul itu mempunyai istri. Ya. Lebih daripada empat. Ya, intinya lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Lebih daripada empat. Kalau empat kan masih boleh dalam syariat kita, ya kan? Sedangkan Kang Ustadz dengan saya masih satu. Maafun Bajo. Maafun Bajo ya. Barangkali lagi menonton ini. Barangkali uminya sedang menonton, istri saya juga sedang menonton, mamanya. Ini kita kan senda gurau saja. Iya, itu kan kita sedang bahasanya sedang bagaimana mengikuti sunnah. Iya. Ada sunnah yang dikatakan sunnah tapi menjadi haram gitu loh, Bang. Ada perilaku Rasul Ya. yang bukan sunnah. Lebih tepatnya seperti itu. Ada perilaku Rasul yang ketika kita ikuti itu malah menjadi haram. Ya, ketika kita sekarang mempunyai istri, mohon maaf ini ya. saya jadi teringat teman saya. Iya. Beliau itu ini just kidding ya. Just kidding. Beliau itu sering sakit kepala. Beliau itu berbicara kepada istrinya, "Mah, ini kepala sudah diobati oleh obat apa saja kok tidak sembuh-sembuh. Sudah diperiksa ke polisaraf, tidak sembuh juga. Terus gimana, Pak? Kayaknya Papa ini harus dibawanya ke poligami." Ya Allah, ini bagi yang ini istri kita menonton, Kang. Ya, nah, ini kan just kidding saja. Kembali ke tema kita, Kang, di malam Nisfu Sa'ban ini, ya. Sebelumnya tadi malam Nisfu Sa'ban ini berarti kan pertengahan, Kang. Ya. Nah, berarti kan ada dari 30 hari ada 15 hari lagi menuju Ramadan. Ya. Nah, berarti bahasanya tinggal menunggu Ramadan. Setelah ini tidak ada ibadah-ibadah di setelah Nisfu Sa'ban ini, yang kan? Spesial. Ya, yang spesial sebelum Ramadan, loh. Yang istimewa. Ya. Sebetulnya masih ada. Ya. Di bulan Sa'ban, siangnya kita pergunakan untuk berpuasa. Ya. Karena Rasul pun full 1 bulan Sa'ban itu berpuasa. Ya. Kecuali kalau dalam hukum fikih mengatakan tanggal 30 Sya'ban yang kita ragukan, ini tanggal 30 Sya'ban apa tanggal 1 Ramadan? Ya. Di situ kan diharapkan untuk berpuasa di hari yang diragukan apakah ini termasuk Sya'ban atau Ramadan itu. Iya. Kalau Rasul pun selama 30 hari selama 1 bulan Sya'ban Rasul berpuasa. Berarti itu adalah puasa yang istimewa. Karena dari 12 bulan Allah menciptakan ada 4 bulan yang dianggap Syahrul Haram. Artinya adalah bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Sya'ban. Ya. Oke. Kemudian ada lagi tambahannya, Kang, terkait dengan Nisfu Sa'ban ini. Oke. Terkait dengan amalan-amalan di bulan Nisfu Sa'ban ini, bahwa ibadah di bulan Sa'ban ini memang ibadah yang luar biasa. Bahkan bulan Sa'ban ini dikatakan adalah keutamaan bulan Sa'ban dengan bulan-bulan yang lain. Rasul katakan seperti keutamaanku dengan umatku. Nah, kalau bulan Ramadan, Rasul katakan keutamaannya seperti Allah dengan hamba-hambanya. Berarti kan masih kalau kita derajatkan ya, masih bulan Ramadan itu masih di atas. Di atas. Ya, masih di atas. Oke, sahabat-sahabat Facebook yang saya hormati, kita kembali ke sholat sunnah Nisfu Sa'ban yang tadi. Bahwa apa-apa yang dilakukan Nabi itu tidak mesti menjadi hukum sunnah. Seperti tadi, itu bisa menjadi haram. Rasul beristri lebih dari 4, ketika kita mengikuti itu, kita menjadi
melakukan sebuah keharaman. Nah, ada juga yang memang perilaku Rasul ketika kita ikuti menjadi sebuah kesunahan. Hukum sunnah banyak contohnya, sudah sahabat Facebook sudah Pada tahu ya, lebih tahu dari lebih kita. tahu dari kita. Ya. Kita kan cuma belajar gitu ya. Belajar aja, ya. Nah, kemudian mengenai sholat sunnah nisfu Sya'ban yang tidak dilakukan Nabi, kalau kita mengutip dari ceramahnya Gus Baha, nah ini kan sedang ibadah. Rajaban, pengajian Ya, muludan yang tidak dilakukan oleh Rasul, sebagaimana kebanyakan orang bilang, itu menjadi sebuah bid'ah. Iya, bid'ah. Kita akan menjadi repot ketika semuanya dianggap bid'ah. Ya. Kalau memang iya, loh, ini mikrofon bid'ah oleh. Bid'ah ya. Rasul berdakwah tidak menggunakan mikrofon kan gitu ya. Yang kita permasalahkan di sholat sunnah nisfu Sya'ban ini ketika cara dari pertama sampai akhirnya tidak sesuai syariat, sholatnya, gerakannya seperti sholat yang seperti apa ya, macam. betul, ya, kalau itu ya dolalah namanya. Seperti itu. Iya, oke. Masih ada waktu. Nah, silakan sekali lagi kepada teman-teman Facebook. Mohon maaf ini sekali lagi Mas Triyono hanya bisa untuk live Facebook mengikuti dari Facebooknya Kang Unus ya. Silakan untuk memberikan komentar, like-nya itu gratis sekali. Kemudian tinggal ketika ada sesuatu hal ingin bersilaturahmi, bolehlah. Silakan langsung saja silaturahmi ke Aupar Print ataupun ke rumah Kang Triyono yang ada di Desa Banjaran, Kecamatan Salam, Kabupaten Brebes. Ini menarik sekali karena malam hari ini adalah malam spesial di malam nisfu Sya'ban. Nah, sehingga teman-teman Facebook di rumah yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, kemudian yang berkaitan dengan sholat yang dilakukan pada malam ini, yaitu berkaitan dengan sholat tasbih dan sebagainya, itu nanti insya Allah kalau masih ada waktu dan kesempatan kita akan bahas dan kita jawab. Kalau tidak ada waktu, silakan untuk langsung japri dan inbox saja. Ya. Oke. Kita lanjutkan sebentar lagi, Kang. Jadi contoh gini, orang tua ya, kalau kita sih ya meskipun tidak pesantren, tapi minimal bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kita insya Allah lah. Tapi ini bagi kalangan kolot, artinya orang tua yang sudah sepuh. Aduh, boro-boro gitu bahasa Sundana. Iya. Kami mata bisa. Ini bagaimana Kang? Dengan Kang? Ya. Kenapa bulan Sya'ban ini dikatakan Sya'ban? Sya'ban itu artinya su'aban, bercabang. Syu'ban kasirotan. Karena di bulan Sya'ban ini ibadah itu banyak sekali. Kalaupun kita tidak melaksanakan sholat sunnah tasbih karena usia atau pengetahuan mungkin, betul. masih banyak ibadah yang lainnya. Seperti istighfar, membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain, seperti subhanallah, alhamdulillah dan lain-lainnya. Biasanya gini. Iya. Aduh, subhanallah, alhamdulillah terlalu panjang. Sama bisanya astagfirullah gitu baik kan? Tidak apa-apa. Atau paling pengganti dari subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ini bisa kita ganti dengan cukup subhanallah. Subhanallah gitu ya. Subhanallah. Seperti itu. Ya, biasanya gini, artinya sering ada yang ngomong ke saya ya. Ya. Yang Mas Triyono, aduh, Mbah mah. Ya. Sholat mah hayang, kita campur saja kan. Iya. Kita ngopinya ngopi campur. Iya. Meskipun nanti sahabat Kang Unus ada yang bahasa Jawa, tolong nanti ditranslatekan saja. Jadi gini, aduh, Mbah mah sudah sepuh, boro-boro ngaji, nyahona subhanallah bae, nyahona istighfar bae. Hayang sholat mah sholat tasbih. Biasanya gitu kan. Iya. Kalau seperti itu kan kita ngambil la yukallifullahu nafsan illa usaha. Iya. Allah tidak akan menuntut kita di luar
kemampuan. ya, ya. Karena terkait usia atau pengetahuan dan lain-lainnya, itu ya sekemampuan. Islam itu kan mudah. Ya. Datangnya agama itu kan untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ya. Sehingga ketika memang tidak bisa, boleh dilakukan. Karena seperti ini Kang Triyono kan kalau tadi beristri 4 ya. Kalau mampu 1 ya 1 aja. Gitu. Kalau mampu 4 ya 4. Ya 4 nggak apa-apa gitu, ya asal Allah, bisa adil. Bisa adil. Tapi kan di situ yang memang keadilannya itu gitu loh Kang. Ya. Tadi ada sedikit request dari sahabat kita terkait dengan promosi ya. Mohon maaf, ini kita kenapa ada promosi? Mohon maaf Bang Unus, ya? Akunnya dikasih promosi oleh saya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, dan dimanapun Anda berada semuanya, sahabat-sahabat, sekali lagi live streaming ini dilakukan satu untuk belajar, sekali lagi ya, untuk belajar. Yang kedua, kita bisa silaturahim, dan silaturahim ini mudah-mudahan nanti kalau di Facebook itu kan ataupun di YouTube bisa kita ketika kita sudah menjadi orang tua, minimal anak-anak kita melihat gitu loh. Itu di situ sehingga kita bisa silaturahim gitu loh Kang. Nah, Yang paling penting ya live streaming ini artinya kita menggunakan media ya. Menggunakan daripada media dipergunakan untuk yang lain, tapi gini Kang, mohon maaf. Ini karena posisi kita itu, mohon maaf ya kalau di sini saya memang ada ketika bahasanya lagi press Kang, pekerjaan sedikit, nggak banyak. Ini biasanya kan ada live lagi Kang. Tapi yang untuk saat ini barangkali nanti di Ramadan kita terkait dengan keagamaan gitu loh. Jadi ada bulan ada malam Lailatul Qadar, kemudian ada kalau nggak salah Nuzul Quran. Di situ yang dijadikan momen ini gitu loh Kang. Nah, sekarang inti dari Nisfu Sya'ban ini, silakan Kang. Bahwa intinya di Nisfu Sya'ban ini amalan-amalan kita itu selama 1 tahun ke belakang sampai malam ini diangkat oleh malaikat, disetorkan kepada Allah. Inilah amal hamba-hambamu, inilah amal manusia. Nah, kenapa kita istilahnya kita harus beribadah sebanyak-banyaknya di malam ini agar buku catatan kita yang di halaman terakhir ini nilainya bagus semua. Jadi tidak ada kurangnya. Tidak ada. Udah. Silakan lagi Kang. Supaya bagus. Nah, cuman kalau saya bilang mungkin kita karena sudah mengidentikan meminta maaf, mengidentikan sholat tasbih, mengidentikan amalan-amalan di malam Nisfu Sya'ban, walaupun toh ia seperti itu, ya kita harus tetap berusaha beribadah yang tadi disebutkan, sholat tasbih, beristighfar dan lain-lain. Bagusnya, seyogianya itu tiap hari. Karena kita berbuat dosa itu tiap hari. Nah, di bulan Sya'ban ini adalah satu kesempatan. Kalau ke belakang kita tidak sempat beristighfar, kita tidak sempat meminta maaf. Nah, di malam inilah kita pergunakan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, adapun ada orang tua yang mungkin karena usia atau karena ketidaktahuan tidak bisa melakukan ibadah seperti orang lain. Ini yang gampang saja, yang bisa apa? Yang bisa silakan kita bareng-bareng belajar, kita bareng-bareng belajar apa yang kita mampu untuk beribadah kita lakukan. Seperti saya sering mendengar ketika membaca Al-Quran, ada dari sebagian orang bilang, nah percuma maca Quran Tenyaho artina gitu, kepahamanana gitu. Ya, betul, ada betul, gitu ya. Betul, banyak kan. Jadi contoh gini ya, apalagi kalau mau saya potong nanti lanjutkan lagi kan. Biasanya gini, Mas Triyono kan
iya. Saya secara pesantren itu memang saya tidak pesantren, tapi minimal pesantren Kalong, Kang. Iya. Pesantren Kalong ini ya kemana-mana ada seperti tuyul entep di mana. Nah, itu biasanya seperti itu lah. Jadi ngaji Quran itu selain bahasa Arabnya, juga bagaimana kita memahaminya kan gitu, banyak saja seperti ini. Itu bagaimana? Memang ketika kita menyikapi Al-Quran, pertama Iqra, berarti membaca, kemudian keduanya ifham, memaham, ketiganya ikmal. Kita mengamalkan redaksi, isi yang ada di dalam Al-Quran. Itu seyogyanya, kalau mampu. Kalau mampu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengerti artinya, tidak memahami maknanya? Kita kembali. Jangankan kita tidak memahami makna atau mengerti artinya, bahkan tidak bisa membaca Quran sekalipun, itu bisa berbuah pahala. Ya. Artinya bisa jalan kita memperoleh rahmat Allah, bisa. Apa? Oh, masa orang tidak bisa membaca Quran, tidak tahu huruf Al-Quran satupun bisa mendapat rahmat Allah? Bisa. Kita ambil ayat Al-Quran, saya tidak tahu, mohon maaf ini ya, tidak tahu nama suratnya, tidak tahu ayat keberapa. Ya, yang penting itu yang berkaitan dengan itu ya. Karena saya tidak penghafal Al-Quran, sahabat. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita bacakan Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, di akhir la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bimuradih, artinya ketika Al-Quran dibacakan kepadamu, maka fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Dengan mendengar dan memperhatikan, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat kasih sayang Allah. Berarti hanya mendengarkan. Hanya mendengarkan. Apalagi sampai membaca. Apalagi sampai memahami. Menghafal. Sampai menghafal. Iya. Jadi kepada sahabat Facebook yang jangan putus asa. Apabila kita tidak bisa membaca ataupun kita tidak mengerti makna, jangan kita berputus asa. Karena apalagi di bulan Sya'ban, sudah saya katakan, kenapa dinamakan bulan ini bulan Sya'ban? Karena di bulan ini cabang-cabang ibadah itu banyak sekali. Subhan kasiratan. Dengan membaca subhanallah, la ilaha illallah, semampu kita. Atau suratnya, orang Jawa bilang surat kulhu. Ya, semampunya. Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan kita. Oke, siap. Jadi gini, menarik sekali. Sebentar lagi kan. Soalnya kita ngopinya mungkin ngopinya nanti di luar ruangan, Kang. Bersama jamaah. Bersama jamaah. Ini kita menyapa saja. Oke. Jadi menarik sekali di bulan Sya'ban ini. Yang saya tanyakan, Kang. Di situ kan ada amalan kebiasaan dari masyarakat bahwa didahulukan membaca surat Yasin. Apakah ini wajib, apakah ini sunnah, Kang? Kalau kita melihat membaca Al-Quran, itu kan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang kamu anggap mudah dalam Al-Quran. Ketika kita membaca itu, bahwa membaca Yasin di malam Sya'ban ini bukan wajib, bukan. Kalau sunnah ya muakkad. Gitu. Jadi, namun cek kurang Banjaran mah memengen model, lamun sampai temaca gitu kan. Kalau tidak sampai membaca Yasin ini seperti yang sudah saya katakan, bilang beristighfar, meminta maaf, membaca Yasin itu tidak harus di malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi karena kemuliaan Sya'ban ini, haji mumpung bulan Sya'ban. Nah, mengenai membaca surat Yasin tidak wajib, hanya sunnah pun muakkad gitu ya. Jadi lamun teu teh walak-walak gitu. Kan biasanya gini, Kang. Mas Triono, kok kudu maca Yasin heula kan gitu Linda. Apakah kita langsung sholat
apakah kita membaca istighfar dulu ataupun membaca Yasin dulu? Kata saya ini panduannya seperti apa? Coba nanti saya tanyakan kepada kiai. Karena Berarti Anda salah menanyakan. Karena saya bukan kiai ya. tapi kan belajar, berarti kan Oke. intisarinya seperti itu gitu Iya. loh. Nah, jadi sekali lagi Kang Unus tadi referensinya Kang Unus sudah baca dan sekarang sudah menunjukkan pukul 21.39 ini. Iya, Jadi iya. sebentar lagi kita sampai setengah 10 Kang. Nah, di bulan Sya'ban di tahun 2022. Nah, ini harapan, kemudian mengajak, kemudian memasuki bulan Ramadan. Ini komentar Kang Unus bagaimana ini? Tadi mengajak, kemudian Oke. bagaimana selalu beribadah gitu. Mengenai harapan, pertama khususnya untuk diri saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, dan umumnya seluruh umat muslimin. Ya. Harapan saya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih mengisi buku catatan amal kita dengan baik di sepanjang tahun. Itu kan harapannya, karena golongan manusia itu dibagi menjadi 3. Ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi, ada orang yang celaka. Siapakah orang yang beruntung itu? Adalah orang yang beruntung itu mangkana yaumuhu khairun min amsi. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu orang yang beruntung. Kalau kita ibaratkan dagang, kemarin kita mempunyai modal 1 juta. Kemudian kita pergunakan untuk bisnis, berdagang misalkan, barang dagangan habis, duit ketika dihitung Kumpul. menjadi 1,5 juta atau sejuta, itu beruntung. Berarti hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke. Kalau Yang kedua. kemarin kita masih bermalas-malasan, hari ini kita semangat, yaitu berarti beruntung. Beruntung ya. Yang kedua. Yang kedua, manusia yang merugi itu adalah orang yang hari ini dan hari kemarin sama saja. Stagnan. Seperti itu. Biasa wae. Model. Model. Ya begitu saja, itu orang yang rugi. Lamun dagang mah jejeg pasang, modal 1 juta, Tempat itu kelek. itu sebenarnya rugi. Iya, rugi rugi. waktu, Iya, rugi betul. tenaga. Nah kemudian di kategori ketiga ada orang yang celaka, adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang-orang yang celaka, naudzubillah. Jadi harapan saya pribadi khususnya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, dan seluruh sahabat Facebook, kita lebih baik lagi untuk ke depan. Nah, untuk mengajak, mari melalui live streaming ini, saya mengajak diri pribadi khususnya, dan kepada semua pemirsa pada umumnya, mari kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Allah yang segitu ya. Iya. Jadi, bukan dalam kurung ya. Dalam kurung. Jadi hamba Allah itu adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Kita belajar bersama-sama. Sudah saya katakan di awal bahwa kita sedang belajar. Menuntut ilmu pun diwajibkan kan seumur hidup. Ya. Selagi nyawa masih ada di kandung badan, kita masih tetap belajar. Berarti ini membuktikan seumur hidup kita statusnya belajar. Di sini tidak ada siapa yang pintar, siapa yang paling pintar. Semua belajar. Nah, Apalagi kita gitu ya. Jadi belajar. Jadi kita live streaming ini bukan sekali lagi Kang, bukan berarti kita bahasanya muncul bahasa kasar nama elegan itu Kang. Iya, Tapi justru betul. ini menjadikan ajang silaturahmi kita gitu loh, ajang silaturahim, kemudian ajang bagaimana kita saling belajar dalam hal keagamaan ini. Jadi untuk para pendengar, para penonton live streaming ini, tidak ada kita memamerkan Enggak, ya. tidak. Jadi tergantung kalian menyikapi live streaming ini. Iya. Ya. Kalau kalian ilmunya lebih tinggi dari kami, menyikapi dengan bijak live streaming ini, ada kesalahan di kami, ya membenarkan Membenarkan seperti ya. itu. Ya Kami saling harap meningkatkan. seperti itu. Artinya
kami harap kita saling saling berbagi dan saling mengkritisi, tapi kritisi Iya. untuk hal yang membangun. Iya, Kang. seperti itu. Oke. Jadi kadang-kadang ada orang yang menyalahkan kemudian tidak mau memberi solusi. Solusi. Saya itu salah gitu. Ikutan kumaha? Ikutan Iya. biang. Model. Gitu. Hotel. Oke, doanya di malam ini kan biasanya Allah barik lana monggo Iya. Kang. Itu Gitu ya. untuk doa kita satu paketkan dengan sholawat kepada baginda. Kita berharap di bulan Rajab kemarin sampai bulan Syaban di pertengahan kali ini, kemudian kita berdoa semoga kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan yang penuh rahmah, barokah dan ampunan Allah Ta'ala. Oke. Kalau ada sahabat-sahabat yang paham doa ini, kita bersama-sama saja. gitu ya, Oke. supaya kita berdoa bersama Lebih khidmat. Ya. Bukan berarti saya yang memimpin doa itu doanya diijabah. Siapa tahu doa sahabat-sahabat Facebook yang lebih diijabah. Iya, betul. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Semoga kita semua Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Amin. Ya Allah, ya Kita Rabbal semuanya panjang umur, Amin. sehat, dohir batin, Amin. berkah rezeki, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke. Terasa sudah tidak terasa Kang. Dari jam setengah 9 sampai dengan jam 9 lebih 47 menit. Sehingga kalau semakin sama sekali kalau bahasanya kalau belajar ini anak-anak 1 jam, nah dirasa nundutan Kang. Ya, mudah-mudahan belajar kita pada malam hari ini bisa diterima oleh sahabat-sahabat Facebook kita. Ya. Kemudian sekali lagi sahabat-sahabat Facebook barangkali kurang berkenan, kemudian kurang dalam segi ayatnya, silakan. Facebooknya Kang Unus selalu terbuka. Kemudian WA-nya Kang Unus juga terbuka ya. 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 Ini laki-laki perempuan terbuka semuanya. Allah Karim. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Unus atas silaturahimnya. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi pada sahabat-sahabat semuanya, Kang Aji Kelana, ini saya lupa Kang terakhir Kang. Oh iya. Kang Aji Kelana ya, Mas Sis yang ada di Cogreg sana, yang bagian perdaratan yaitu travel dan bis travel ya, yang travel silakan saja hubungi Mas Sis ya ataupun Mas Aji Kelana. Dan live streaming ini dilaksanakan di ruang kursus komputer Aupar Print yang berada di Desa Banjaran Kecamatan Salem Kabupaten Brebes tentunya Kang, di Cijangkar jauh kaditu kadieu. Nah sehingga bisi kurangin rokok, mohon maaf baik garing. Oke, terima kasih Kang Yunus. Kita akan akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Nah, di lain kesempatan, di kegiatan-kegiatan ataupun live streaming berikutnya. Karena kita punya lagi Kang Yunus. Jangan sungkan karena oleh Mas Triono hanya dikasih kopi saja, selalu berbagi ilmu. Ya, selalu berbagi ilmu. Selalu berbagi ilmu, selalu kita belajar bareng-bareng. Oke. Untuk terakhir kami pamit, saya Mas Triono atau Kang Triono, owner Aupar Print, mengucapkan selamat malam juga Kang Yunus.
sebagai narasumber saya dari Bentarsari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kita tidak bisa memberikan materi yang luar biasa karena waktu yang apa ya, yang satu karena waktu yang terbatas, ya. Yang kedua karena keilmuan kita yang memang terbatas pula. Oke, terima kasih. Saya akhiri dari ruang kursus komputer Aupar Print. Kami beserta kami Yunus mohon pamit dan undur diri. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.